Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi kita di episode kali ini ya. Kita udah pakai atribut si jaket Gojek. Udah ada juga box Lalamove. Hari ini kita akan coba perbandingan akun lagi ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ini udah langsung ada jawabannya gitu ya. Oke. Jadi di episode kali ini langsung aja kita akan membandingkan Lalamove dengan Gojek. Mana yang lebih mantap? Lalamove melawan Gojek bisa memang. Kita lihat aja dulu di sini ya kan. Oke teman-teman, jadi si Lalamove ini dulu pas gue awal-awal gabung itu masih underestimate ya teman-teman ya. Masih kecil lah namanya gitu kan. Belum sebanding sama Gojek, jauh sekali jauh teman-teman. Dulu cuma yang paling terkenal tuh udah Gojek, Grab aja, udah itu dua tuh paling mantep. Tapi si Lalamove ini perkembangannya sangat-sangat cepat teman-teman. Bahkan sekarang untuk di permainan di pengiriman barang ya kan, dia sangat bersaing ketat sekali teman-teman. Dengan aplikasi apapun dihantam oleh dia nih, karena dia mainnya di harga teman-teman ya, beda dengan aplikasi-aplikasi sebelah gitu kan. Wow, kemajuannya yang sangat-sangat mantap. Dulu tuh dia cuman sama Borzo sama Mr. Speedy doang lawannya, sama yang ya pokoknya yang nama-namanya masih kecil lah gitu. Kalau sekarang udah terkenal sekali gitu ya, kalau apalagi di kota-kota besar gitu. Oke, langsung aja kita mulai perbandingannya nih. Lalamove melawan Gojek. Mantap. Untuk dari segi penerimaan driver sudah pasti fix Lalamove paling lebih mudah daripada si Gojek. Gojek ini ya itu seperti biasa. Gojek ini kelebihannya ngasih penerimaan driver Gojek ini kan agak susah, tapi itu menjadi satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya untuk akun-akun Gojek yang udah aktif itu menjaga kestabilan dan kegacoran akun tentunya ya. Tapi untuk yang mau daftar ya harap bersabar gitu ya, karena pemanggilannya kadang-kadang lama banget gitu ya. Untuk persyaratan daftar sebenarnya mirip-mirip, tapi pasti Lalamove juga menang. Dari segi tahun motor, dari segi atribut yang tidak diharuskan dan tidak diwajibkan gitu. Kalau si Gojek ini masih di gue nggak tahu ya kalau Gojek sekarang dia masih sistem cicil atau misalkan harus cash ya. Ini boleh banget di komen, lupa gue dari kemarinan ini. Ini kita checklist kecil aja ya, karena terakhir dia masih bisa dicicil untuk si atributnya gitu. Untuk Argo ini pasti menang Gojek sih. Karena ini kita berbicara versi driver ya teman-teman, bukan versi customer. Dari segi main barang, Gojek lebih unggul. Dari segi main penumpang, Gojek juga lebih unggul. Untuk segi Argo atau pendapatan ya, dari mode driver gitu. Tapi di sini ingat, di sini juga ada Argo pooling, ada Argo reguler. Nah yang kita bandingkan ini Argo reguler, ada juga Argo prioritas. Jadi ini kita checklist kecil. Kalau pakai Argo prioritas itu nggak terlalu bedanya, nggak terlalu jauh teman-teman ya. Gitu. Kalau Argo reguler kan, Argo kotornya Lalamove ini adalah bersihnya si Gojek gitu. Jadi bedanya memang lebih dari 20% teman-teman. Bahkan kadang-kadang kotornya Lalamove aja belum sampai ke bersihnya si Gojek gitu. Memang seperti itu realitanya gitu. Jadi kalau untuk di Argo udah pasti jauh lah. Kadang-kadang bisa sampai 2 kali lipatnya gitu, karena dia ada lonjakan-lonjakan teman-teman. Bonus tupo insentif. Sekarang dua-duanya udah agak sulit ya. Tapi di sini masih ada sistem rank. Di sini misi udah sangat jarang-jarang sekali teman-teman. Ini gua kayaknya kita ilangin aja lah ya. Ini Gojek reguler ya, bukan Gojek Aceng atau Gokil atau Gosen gitu ya, only. Enggak, ini yang reguler kita bandingkan di sini ya. Jadi ini dua-duanya udah sangat jarang sekali teman-teman, jarang sekali. Kematangan aplikasi dan kelengkapan menu atau fitur udah pasti di sini Gojek yang menang. Walaupun di sini udah ada Lalamove Pride juga, Lalamove penumpang udah ada, tapi belum panas ya. Gue malah menyangkanya tadinya gila kan disikat habis oleh Lalamove nih gitu kan. Kalau misalkan dia ada penumpang ternyata tidak secepat yang barang gitu ya. Ini kita checklist kecil aja. Karena di sini dia kelengkapan fitur udah mulai lumayan, udah ada barang, udah ada penumpang gitu. Tinggal nungguin same day sama food. Kalau food harus kerjasama. Di sini irit-iritan soalnya kalau food agak sulit ya kalau si Lalamove ini. Kalau di sini udah ada food, udah ada same day, udah ada reguler, udah ada barang, udah ada penumpang. Penumpangnya juga bisa milih motornya mau yang kecil, mau yang gede. Udah mantap di sini lah pokoknya. Dari segi kematangan akun jauh lebih enak si Gojek. Udah ada tujuan searah juga di sini. Tujuan searah ini bukan tujuan searah sih, jadi lebih ke milih area ya kalau si Lalamove ini. Tapi itu udah nggak ada.
Di akun gue pribadi udah nggak ada teman-teman. Nggak tahu nih kalau di akun yang lain harusnya sih nggak ada juga ya. Kalau misalkan ada juga itu agak aneh. Yang verifikasi bag selama 1 bulan sekali itu. Nah kalau tadinya ada di sini, terus sekarang nggak ada. Kalau di sini udah pasti ada. Dan enak lagi. Kalau ini nggak usah cocol-cocol. Kita tinggal maju dari Jakarta bisa arah Bogor, tinggal pakai tujuan searah Bogor, pakai autobid, udah nikmat banget udah. Tinggal jalan sambil dengerin podcast atau YouTube. Orderan akan otomatis masuk sendiri, nggak usah cocol-cocol, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Itu enaknya akun tembakan, terus ada auto bid, terus ada pakai tujuan searah. Gurih sekali itu teman-teman. Sensitivitas aplikasi, nah ini nih, ini si Lalamove malah lagi hot-hotnya nih, sensitivitas aplikasi. Agak bingung gua. Si Gojek nggak terlalu sensitif sih, kalau nggak parah-parah banget ya teman-teman. Ini kecil aja, nggak parah-parah banget tuh dia mainnya nggak secara langsung gitu. Kalau si ini Lalamove di sini malah lagi sensitifnya nih, lagi mulai naik, dikit-dikit suspend, dikit-dikit rating turun gitu ya. Nggak tahu kenapa tuh. Mungkin karena udah kebanyakan mitra kali ya. Untuk kegacoran akun, nah ini kegacoran akun ini dua-duanya dengan cara dan sistem yang berbeda. Jadi kita checklist aja dua-duanya karena memang yang satu akun tembakan, yang satu akun cocolan teman-teman. Nah untuk kesimpulannya, dua-dua ini sebenarnya sangat enak untuk di-combine. Kalau menurut gue ya, si Lalamove dengan si Gojek, karena dua-duanya ini satu kan beda nih. Kalau yang si Gojek ini kan konsistensi on beat gitu kan. Ini harus terjaga banget. Nah kalau ini karena dia akun cocolan, jadi konsistensi jam on beat itu nggak terlalu berpengaruh. Jadi enak kalau misalkan akunnya lagi anyep, atau mungkin sekali dayung 2 pulau terlewati, itu enak banget teman-teman kalau pakai si Lalamove dengan si Gojek. Pokoknya kalau akun tembakan yang udah ada TS-nya, ada autobidnya kayak Grab, kayak Gojek, itu udah enak banget kalau disandingkan dengan aplikasi cocolan begitu. Karena kalau yang cocolan ini nggak ada konsistensi jam on beat, tuh nggak terlalu berpengaruh gitu. Argo-argonya kita bisa sortir manual gitu kan, yang jauh-jauh gitu, itu nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan pakai kakap, dua-duanya enak sekali teman-teman. Tapi kalau gue disuruh pilih salah satu bang, nggak bisa nih, HP lu nggak cukup misalkan RAM-nya gitu ya, ya pilih Gojek lah tetap. Karena mau nggak mau tetap Argo nomor 1 teman-teman. Argo nomor 1, sensitivitas aplikasi tidak terlalu, fiturnya juga udah banyak gitu kan. Walaupun nggak ada tupo-tuponya nggak masalah gitu. Tanyain aja kalau nggak percaya nih orang-orang misalkan, bang lu driver apa? Lalamove misalkan. Lagi ada pembukaan Gojek, lu mau nggak? Pasti kemungkinan besar dijawabnya mau gitu ya. Karena memang seperti itu teman-teman. Dari segi customernya juga agak berbeda gitu ya. Mungkin kalau yang main 2 akun atau 3 akun, ada Lalamove, ada Gojek, kemungkinan besar pasti pernah ngerasain gitu ya. Tapi kita nggak enak kalau bahas di episode kali ini. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja tentang si customer ini. Pokoknya kalau menurut gue, dua-dua ini kalau disandingkan cukup enak gitu ya, asal nggak mengganggu ke si performa handphone kalian. Tapi kalau pilih salah satu, tetap Gojek lebih enak karena dari segi argo dan lain-lain tadi kita jelaskan. Oke, kalau kalian gimana, setuju apa enggak tentang video kali ini? Kalau misalkan ada yang terlewat atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget di komen di kolom komentar. Ada koreksi juga nggak masalah, kita komen aja di kolom komentar. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau misalkan ada request, langsung komen juga di kolom komentar. Oke, itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.